Selamat pagi, Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Yang luar biasa katakan dahsyat. Kurang dahsyat, katakan dahsyat. Mantap. Muaknyus. Coba lihat mukanya kiri kanan ngomong gini, I love you full. Ayo ngomong saudara dengan hati yang sungguh-sungguh, I love you full. Oke. Saudara, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Nama saya Jason Irwanto Chang, panggil dengan nama Jason. Pada awal pelayanan saya di Indonesia, saya seorang penulis lagu. Mungkin beberapa lagu yang Bapak kenal seperti lagu Bapak Sentuh Hatiku, Kau Selalu Punya Cara, dan yang terbaru adalah Pertolonganmu Begitu Ajaib. Dan sebelum saya sharing kehidupan oleh firman Tuhan, izinkan saya untuk mengenalkan single terbaru saya. Boleh saudara? Boleh nggak? Boleh ya. Lagu ini saya ciptakan, judulnya tetap setia sampai akhir hidup kita. Amin. Kita belajar pujian ini. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Bersama-sama kita belajar pujian ini. Mari katakan seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Oh, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Jemaat Tuhan saja katakan, sampai akhir ku tetap setia. Amin. Sampai ku dapatkan, ku tetap setia. Yang mau setia sama Tuhan, kau boleh angkat tanganmu dan katakan, sampai akhir ku tetap setia. Kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Yang setia sama Tuhan berikan segala kemuliaan yang luar biasa. Saudara, kita bisa melihat sebuah perjuangan yang luar biasa dari seorang anak kecil. Dia menghadapi sebuah kelemahan dan keterbatasan dan masalah yang luar biasa. Apalagi kedua orang tuanya yang tidak muda, saya sangat kenal baik.
menghadapi anak yang sudah memiliki cacat mata dan juga autis, saudara. Namun yang luar biasa adalah mereka tetap memandang Tuhan. Orang tua Gracia tetap mengandalkan Tuhan. Sekalipun masalah begitu banyak datang dalam kehidupan mereka, mereka tetap fokus sama Tuhan, saudara. Amin. Waktu orang hidupnya fokus sama Tuhan, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tema khotbah saya hari ini adalah fokus kepada Tuhan. Katakan fokus kepada Tuhan. Kita bisa belajar fokus kepada Tuhan melalui sebuah perumpamaan berikut ini. Saya mau bicara tentang kata telur. Katakan telur. Katakan telur. Yang betul telur atau telur? Telur, ya. Yang terkenal telur apa? Ayam atau ayam? Ayam. Satu lagi telur? Bebek, pintar. Tuyul dan? Tuyul. Jauh. Tuyem, telur ayam, tubek, telur. Kita singkat tuyem dan tubek, tuyul. Telur Mbak Il. Suatu hari dua buah telur ini ngobrol. Ini tubek. Kalau suatu hari Tuhan izinkan kamu jadi sesuatu, kamu mau jadi apa? Lalu tubek menjawab, saudara, saya mah mau jadi tiram aja. Kenapa begitu? Enakan jadi tiram, tinggal di dasar laut. Cukup mangap, mangap, celangap, makan datang dengan sendirinya, langsung nyaplok, gak perlu kerja keras. Kalau kamu tujuh mau jadi apa? Kalau saya mendingan jadi burung Raja Wali aja. Kenapa begitu? Enakan jadi burung Raja Wali, tinggal kepakin saya bisa pergi kemanapun saya mau pergi. Tiba-tiba saudara, Tuhan mendengar keinginan dua buah telur ini. Ting. Tubek jadi apa? Ngomong yang jelas. Tuyem jadi apa? Raja Wali. Ternyata hidup tidak semudah yang apa mereka pikirkan. Yang pada awalnya tiram berpikir di dasar laut, makanan akan datang dengan sendirinya. Tiba-tiba ada gangguan pada laut, gangguan pada ekosistem laut. Mungkin ada pencemaran, mungkin ada tsunami. Tiba-tiba sumber makanan itu pergi entah kemana. Tetapi kalau tiram cuma berfokus kepada dirinya sendiri, saya gak perlu kerja keras untuk mendapatkan makanan saya. Akhirnya dia mangap berhari-hari gak makan. Coba saudara mangap 2 jam aja. Masuk angin gak? Masuk angin. Kalau saudara masuk angin, masih ada tolak? Puji Tuhan, masih ingat Indonesia. Berbeda sama Raja Wali. Betul keadaan langit bisa berubah. Ada guncangan, ada tantangan, ada rintangan, ada badai topan dan segala macamnya. Namun respon yang berbeda saudara. Waktu Raja Wali menghadapi badai dan topan, dia fokus kepada penciptanya. Jika Tuhan sudah mengizinkan dia menjadi seekor burung Raja Wali, maka Tuhan juga memberikan sebuah kemampuan untuk dia mengatasi badai dan rintangan. Saya mau tanya, Raja Wali, kalau ketemu badai tambah naik, tambah turun? Mau jadi Raja Wali, mau jadi tiram? Ngomong sama kirikannya, tepuk pundaknya, jangan jadi burung pipit. Kebanyakan orang Kristen mentalnya burung, biasanya korban yang ngomong gitu. Saudara, berapa banyak orang yang mengaku percaya, waktu menghadapi masalah, mereka fokus pada masalahnya. Orang yang fokus pada masalahnya, keterbatasan, kelemahan, sakit penyakit, segala masalah ekonomi dan lain sebagainya. Orang seperti ini gampang menyerah, gampang putus asa, gampang nyalain orang lain atas keadaan dirinya. Ujung-ujungnya mulai menyalahkan Tuhan, kenapa Tuhan ini terjadi atas hidupku. Berbeda sama orang hidupnya fokus sama Tuhan. Waktu masalah itu datang, dia mampu berkata, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itu orang hidupnya fokus pada Tuhan, saudara. Nah, bagaimana kita bisa fokus kepada Tuhan di tengah masalah-masalah yang kita lalui hari-hari ini? Kita bisa belajar dari kitab suci kita. Semuanya bawa kitab suci? Bawa. Yang nggak bawa kitab suci, buka handphone sucinya. Handphone suci nggak ada Alkitabnya, lihat layar suci di depan saudara. Layar suci nggak ada Alkitabnya, lihat orang suci kiri kanan saudara. Nggak ada juga, kita bertobat bersama-sama. Mari kita buka Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 3. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 3. Sudah ketemu. Bagi saudara yang merasa diri saudara laki-laki, baca yang ganjil. Yang merasa perempuan yang genap, yang bukan dua-duanya jangan baca. 1, 2, 3. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Bersama-sama, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk
membangun. Firman Tuhan berkata dengan jelas untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk setiap masalah pergumulan yang kita lalui hari ini semuanya ada jalan keluarnya. Sebab itu kuatkanlah, teguhkan hatimu, tetaplah fokus kepada Tuhan. Apa hubungannya fokus kepada Tuhan dengan pengkhotbah 3? Ada hubungannya. Saudara, kita bisa fokus kepada Tuhan dengan bagaimana? Belajar mencintai setiap musim di dalam hidup ini. Apa kuncinya? Siapa yang belum makan angkat tangan? Yang sudah makan angkat tangan. Yang sudah makan ngomong yang kencang. Apa kuncinya? Belajar. Oke, di Philadelphia ada berapa macam musim? 4 ya? Sama dong kayak di negara saya Indonesia, 4 macam musim. Setuju? Puji Tuhan, setuju aja. Saya buktikan benar ada 4 macam musim. Pertama musim panas. Kedua musim panas sekali. Ketika musim hujan. Keempat musim? Nah itu saudara tahu. Jangan lupa. Mengapa Tuhan izinkan berbagai macam musim hadir di dalam hidup manusia? Mari kita belajar. Anggapnya ini sebuah benih saudara. Waktu benih ini mati di musim panas, dia butuh ketemu dengan musim hujan. Kenapa dia butuh musim hujan? Untuk ketemu dengan namanya air. Waktu dia ketemu dengan air, benih ini mulai berakar. Mulai menancapkan akar dengan kuat, dia mulai bertumbuh. Dia harus ketemu lagi dengan musim panas. Untuk bertemu dengan sinar matahari, untuk proses pembentukan zat hijau daun yang dikatakan klorofil. Akhirnya dia mulai bertumbuh, punya ranting, punya daun, dan dia berbuah lagi. Buahnya dipetik lagi, dimakan lagi. Jadi biji lagi, jadi benih lagi. Itulah siklus hidup manusia. Saya mau kesaksian tentang fokus pada Tuhan. Bagaimana dulu saudara, saya ini orang yang gak bisa mencintai hidup saya. Kenapa? Coba saudara perhatikan wajah saya baik-baik. Lihatin dulu muka saya. Gak kelihatan. Pandang lebih dalam lagi. Udah kelihatan ya? Ada tampang orang susah gak saya? Jangan, gak jelas. Bisa iya bisa enggak begitu. Bu, yang pakai baju, ibu yang kacamata, yang pakai baju merah, yang mukanya kayak 15 tahun bu. I love you bu. Ibu siapa namanya? Ibu Dewi ya, nama saya Dewa bu, kenalin aku. Menurut ibu, saya ini ada tampang orang susah gak bu? Gak ada, emang ibu tuh jawabannya tulus benar bu. Yang kedua deh, ada bekas-bekasnya gak bu? Puji Tuhan juga, diberkatilah orang yang berkata jujur. Hikmat Tuhan hidup di dalam hidup ibu ya, haleluya. Saudara, dulu saya ini orang susah, terus terang aja ya. Dikatakan miskin, terlalu enggak sih, cuman menjelang miskin. Papa saya orang Medan, orang Siantar, mama saya orang Banten Sunda. Dia campurannya ke bintang Korea, amin. Puji Tuhan, amin aja udah. Saudara tahu bagaimana di tengah kesusahan saya, saudara gini, kalau kita menghadapi kesusahan itu bukan akhir segala-galanya saudara. Amin. Terkadang Tuhan izinkan sebuah masalah kesusahan itu sebenarnya banyak kreativitas yang mau Tuhan buat. Amin. Pertama, saya ini dulu orang Buddha, kenal Tuhan Yesus 2 SMP. Waktu 2 SMP, saya kan tinggal di kampung, Rangkas Bitung. Tahu Rangkas Bitung? Di mana? Di mana Bu? Bu Dewi? Tahu aja nih, ayo ketahuan bohong. Di mana Bu Dewi? Indonesia, jawaban ibu memang luar biasa, universal ya. Aduh, Rangkas Bitung itu dekat Banten. Saya pernah tanya sama seorang bapak tahu Rangkas Bitung? Tahu pak, itu dekat Kerawang. Jauh buset, jauh amat saudara. Itu mah Rangkas Dengklok saya bilang. Nah, saya ini anak pertama. Karena saya anak pertama, saya tahu namanya hidup susah ya. Dan waktu saya 2 SMP, saya bergabung di gereja namanya GBI Rangkas Bitung. Waktu saya gabung, itu pemain piano nggak ada saudara. Dan saya nggak punya bakat keturunan pemain piano lah. Apa yang saya lakukan di tengah ketidakbisaan saya, di tengah keterbatasan saya belajar buka buku 2 SMP. Ada ternyata chord, you know chord? I speak English now, okay, you know chord? It's like a knot, okay? What is knot is a chord. Dan di situ saya mulai belajar main piano sendiri saudara. Dan akhirnya pelan-pelan saya bisa main piano. Mau lihat saya main piano enggak? Enggak. Bagus pak, saya suka jawaban bapak. Tolong ibu doain pulang dia. Saya coba akan perhatikan sedikit bagaimana saya belajar hidup fokus ya. Saya akan coba main piano, sini Bu Lydia, ibu nyanyi gantian. Enak aja suruh nyanyi terus. Ibu pegang mic saya, ibu nyanyi di situ. Pegang aja gak usah malu-malu, udah pakai baju Golkar itu.
nyanyi, ibu yang nyanyi. Makasih ya, Pak Herman. Pulang bawa istri ya, Pak. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Cukup saudara segitu aja ya, oke. Dari saya main piano, akhirnya saya belajar ciptain lagu, dan akhirnya saya mulai menemukan bakat menyanyi saya. Saya mulai fokus main piano, dilengkapin dulu, dibagusin. Setelah bagus, saya belajar ciptain lagu, yang terakhir saya belajar menyanyi. Bagaimana saya ketemu bakat saya menyanyi? Waktu saya SMA, begini ceritanya. Kan udah saya bilang, kalau bilang begini ceritanya, dreng deng 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 gitu ya. Okay. Ingat Warkop DKI. Okay. Begini ceritanya. Kayak Superman ya Pak ya. It's a bird. It's Superman. Dari SMP ke SMA, saya udah bilang sama mama saya gini, kan panggilan saya di rumah Akun. Tahu ya Akun artinya? Bukan tukang kue, tukang bakmi, bukan saudara. Akun tuh artinya orang gemuk tapi menawan. Amin Yehuda, puji Tuhan. Saya bilang gini sama mama saya, Mah, Akun mah nanti SMA gak mau di kampung, maunya di Jakarta aja. Ih, orang mak lu gak punya duit, kita juga. Kalau lu ke Jakarta mau bayarin apa, gimana? Orang tahun 95 saudara saya SMA kelas 1. Kalau lu ke Jakarta, bayarnya 100 ribu, mama gak punya duit, belum uang kos lu, belum lu makan, gak bisa gak punya duit pokoknya. Kalau lu mau sekolah SMA di kampung lu aja tuh, ada SMA negeri 1, bagus. Lu tinggal bayar uang 6 ribu rupiah tiap bulan, lu makan di rumah juga, kan lu gak pusing. Maklum, ini mama saya Cina-Cina glodok kalau ngomong saudara. Gak punya pilihan. Akhirnya udah saya sekolah. Saya udah sensus saudara, saya ini udah sensus. Di sekolah saya itu 1000 siswa lebih, kelas 1 SMA saja nih, kelas 1 saja 1000 siswa lebih. Itu 99% itu orang muslim. Tampang kayak saya, sipit putih kemerah-merahan seperti Raja Daud jarang ditemukan di sana. Cuman 4 orang ya. 3 lagi orang Batak, Ambon, Manado, campuran 7 orang di luar muslim yang gak jelas pokoknya. Apa yang saya takutkan terjadi. Pertama kali pada tahun 95 saya mengikuti pendaftaran pada siswa baru kelas 1 SMA. Saya bawa ransel. Pas saya lewat pintu gerbang, 3 senior saya panggil saya seperti ini. Cina gendut, sini loh kata juga. Karena merasa Cina gendut, bodohnya saya hampiri juga saudara. Dengan muka gak berdosa. Naon, ada apa? Anak baru di dia, anak baru di sini. Kan kalau orang Sunda bilang iya gini. Kalau orang Semarang, beda saudara. Kita punya lagu baru buat anak baru, mau denger nggak? Anak baru dikasih lagu baru, senang nggak? Senang. Lagunya nggak enak, lagunya kayak gini. Cinaleng, cinaleng, makan babi sekaleng, enggak habis ditempeleng. Waduh, itu lagu rada aneh saudara. Kenapa juga makan babi kalau nggak habis muka kita tempeleng? Bukankah kaki babi enak, amin? Sate babi enak, amin? Masalahnya mereka gak pernah coba. Saya pulang ke rumah, saya marah-marah sama mama saya. Apa saya bilang? Pasti dikatain Cina mah. Apa mama saya bilang? Emang lu Cina, mau ngomong apa lagi katanya. Udah bersyukur aja katanya. Bersyukur bagaimana? Saya bilang. Lu tuh bersyukur punya mata sipit. Bapak ibu yang matanya sipit hari ini, saya punya kabar baik. Mama saya bilang gini, makin sipit, makin fokus. Kata juga, jangan tepuk tangan, masih panjang perjalanan hidup. Saudara, waduh, mama saya bilang gini, lu tuh jadi anak laki-laki jangan cengeng dong. Kalau punya masalah, hadapi masalah itu jiwa pemenang. Kalau pengecut ada masalah, kabur. Ngomong gak mengajar. Orang saya sekolah dalam hati saya. Akhirnya udah saya sekolah, ternyata saudara di tengah 2 tahun penganiayaan hati saudara. Waduh saudara bagian 2 tahun tuh, tiap hari nih masuk sekolah ada yang ngomong kayak gini loh, luar biasa. Saya lewat langsung, cut fat kai, ya ampun. Keren dikit kayak sunggokong kayak apa kayak.
Wah nggak enak beneran. Tapi di tengah masalah saya tidak fokus pada masalah saya. Tapi ternyata di balik masalah itu Tuhan kasih kreativitas yang luar biasa, saudara. Saya belajar mati-matian sekolah, mati-matian belajar supaya saya diterima. Jadi juara umum 1, juara umum 2. Lumayan pinter lah. Ketua OSIS, jadi ketua pencinta alam. Walaupun badan saya besar, tapi dulu rada kecil. Dan akhirnya saya lakukan apapun juga diterima? Enggak. Sama sekali enggak diterima. Bagaimana cara Tuhan membela saya? Ada caranya. Apa yang gak pernah saya lihat, apa yang gak pernah timbul di telinga saya, apa yang gak pernah timbul di hati saya, Tuhan sediakan bagi orang-orang yang setia sama Tuhan. Amin. Tiba-tiba diadakanlah lomba nyanyi dangdut. Cocok gak tampang begini dangdutan? Gak cocok. Tampang kayak gini paling cocok nyanyi lagu ini. Hausyang. Itu lebih cocok. Kayak Andi Lau cocok. Ini mah tampang sipit mereka tetet, saudara, gak cocok. Tapi itu yang Tuhan buat. Akhirnya Tuhan bilang di hati saya, gendut ikutan audisi katanya. Ya udah, saya mah taat aja. Ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon, ada apa? Bu, saya teh ngelihat di pintu gerbang ada brosur sama spanduk. Tulisannya teh begini, dicari satu wakil wanita, satu wakil pria untuk jadi wakil dari sekolah ini. Lomba nyanyi antar SMA se-Kabupaten Lebak, Banten. Saya teh mau ikutan. Tahu guru saya ngomong apa? Ih ngaco, mana ada sejarahnya orang Cina ikut dangdut. Kata juga, mendingan lu pulang aja ngabisin waktu. Aduh saudara, sakitnya tuh di mana? Di sini nih. Waduh, untungnya hari itu mental saya galak. Saya teriakin muka gue, heh ngomong apa tadi? Kalau yang lain boleh ikut audisi, masa saya gak boleh? Ih dasar Cina gila, marah-marah kan. Saya paksa guru saya diizinkan. Akhirnya saya mampir ke toko kaset tahun 96, seumur-umur hidup saya saudara. Terus terang seumur hidup saya. Baru kali itu saya mampir ke toko kaset, saya beli kasetnya Maggie Z, Rhoma Irama, dan Elvis Presley. Hanya. Ternyata belajar cengkok dangdut gampang atau susah? 3 hari 2 malam gak ketemu cengkoknya. Nih bengkok saudara. Waktu hari hanya audisi, saya tanya bagian pendaftarannya, ibu yang daftar sabaraha anu perempuan 300, anu lalaki 72. Saya teh untuk nomor urut berapa atuh? 73. Nah loh, berarti nomor terakhir. Heeh, katanya ayam. Karena saya peserta terakhir berarti saya bisa melihat peserta yang lain. Waduh saudara, itu namanya maaf ya orang muslim kalau nyanyi dangdut 4 jempol. Itu cengkok kayak ular sendok muter kemana-mana. Saya juga pusing, itu gimana cengkok haheho. Saya bingung, gimana caranya? Pas bagian saya, udah sore, juri udah ngantuk, masuklah Cinaleng ini ke ruangan audisi. Mental saya udah jatuh. Ditanya sama jurinya, siapa namanya? Sesuai dengan KTP saya, Irwanto Chang, jasa nama baptis. Mau nyanyi lagu apa? Lagu Maggie Z Pak. Apa judulnya? Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Oke, mulai boro-boro mulai saudara. Ini kaki gemeteran, jantung hilang entah kemana. Saat itulah saudara, saya belajar memandang Tuhan. Kunci G, Elvis Presley, oke. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam. Saya mulai doa Tuhan. Tuhan yang suruh. Tuhan yang tanggung jawab. Saya percaya Tuhan Yesus juga bisa nyanyi dangdut. Tolong ajari saya secara ekspres. Jangan permalukan saya. Orang kalau udah hidup di dalam janji Tuhan, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Amin. Dan tepuk tangan dulu, belum beres. Belum. Tiba-tiba saudara, Tuhan buat leher saya panas dan gatal. Waktu leher saya panas dan gatal, itu cengkok dangdut keluar dengan sendirinya. Saya tidak pernah menyangka saya terpilih jadi wakil pria dari sekolah saya. Lomba nyanyi dangdut antar SMA yang nonton ribuan Awan Putih. Tahu Awan Putih?
Ih, ketawanya. Pas bagian perwakilan perempuan, teman saya dari SMA Negeri 1. Mari kita sambut perwakilan wanita dari SMA Negeri 1. Fitri, kompak di 2000 orang. Fitri, gitu. Pas bagian saya, diam, sunyi, senyap, malam kudus, saudara. Kurang ajar itu orang. Tapi hari itu mental saya berubah. Kalau waktu audisi Tuhan tolong saya, Tuhan yang sama juga pasti tolong saya hari ini. Saya gak peduli 2000 awan putih gak dukung saya. Karena di belakang sana ada berpuluh-puluh ribu malaikat Tuhan yang dukung saya. Saya menyanyi dengan tenang, akhirnya saya pulang membawa juara pertama pria, saudara. Hari ini saya tidak sekedar ngomong, pernah lihat orang Cina nyanyi dangdut gak? Mau denger gak? Yang mau katakan mau. Yang mau katakan iya. Yang mau katakan you. Nurut aja ya. Saya akan coba nyanyikan sebuah lagu. Saya kalau bikin album, buat album dangdut, ada satu lagu populer saya dangdutin. Contohnya kayak gini, coba cek. Saya cobain ya, nanti kita nyanyi sama-sama ya, pakai musiknya ya. Cek, treng, udah mulai dangdut nih, treng. Tolong gini gak? Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Tahu? Ini versi rock and rollnya, ini versi dangdutnya. Piano saja, dengarkan baik-baik. Mukanya biasa aja saudara, orang saya nyanyi saudara. Oh ya ampun, orang belum nyanyi, sabar. Cek, ngapain kamu ikut ketawa Bu Lydia? Oke cek, oke. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Oke, mainkan musiknya. Ayo sama-sama bangkit berdiri semuanya. Kita muliakan Tuhan. Tepuk tangan sama-sama. Lagi. Lagi. Asik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Mana jempolnya dua-duanya katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Mana jempolnya dua-duanya? Ikuti gerakan saya, kalau enggak saya tarik ke depan. Tuhan Yesus baik, asik ya. Sungguh amat baik, asik. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik, lebih semangat lagi. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya, dari selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Silakan duduk saudara yang terkasih. Makasih tim musik. Sampai mana tadi ya? Saudara, kita belajar fokus sama Tuhan dengan seorang tokoh yang bernama Yusuf. Katakan Yusuf. Joseph ya Pak ya. Di perjanjian lama. Siapa yang baca Alkitab sudah sampai habis, angkat tangan. Oke. Pak, siapa namanya Pak? Kakaknya Bu Shirley? Pak Yohanes ya. Kenalin saya Yakobus Pak. Oke. Pak Yohanes, baca Alkitab sudah sampai habis? Sudah, puji Tuhan. Siapa nama bapaknya Yusuf? Markus. Jauh amat. Siapa Pak? Gak boleh nyontek dulu dosa. Saya pernah nanya sama ibu-ibu, siapa nama bapaknya Yusuf? Itu, Papi Yusuf. Buset jauh banget saudara jawabannya. Siapa Pak?
Siapa Pak? Pak Yusuf, bagus Pak jawabannya. Emang itu sangat Indonesia. Namanya Yakub. Ada beberapa fakta tentang namanya Yusuf. Pertama, dia lahir di keluarga poligami, betul ya? Kenapa dia lahir keluarga poligami? Bapaknya punya berapa istri? 4. 2 kawin sah, 2 kawin siri kalau menurut Indonesia. Dari 4 perempuan ini lahirlah 12 anak laki-laki. Yusuf lahir dari seorang wanita yang bernama Rahel yang sangat dicintai bapaknya, namanya Yakub. Jadi dia tuh sangat dicintai bapaknya. Kedua, dia punya adik kandung namanya Benyamin. Karena bapaknya terlalu sayang sama Yusuf dan permulaan iri hati itu dimulai waktu dikasih jubah indah, itu menimbulkan iri hati di 10 saudara tiri laki-lakinya. Waktu orang punya iri hati bisa keluar namanya kejahatan, setuju? Makanya Amsal 4 ayat 23 berkata dengan jelas, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari sana terpancar kehidupan. Waktu Yusuf mencari saudara tirinya ke ladang, dibuatlah rencana jahat. Singkat cerita, Yusuf dibuang ke dalam sumur. Saudara, mungkin kalau dibuat dramatisir, di dalam sumur saya percaya Yusuf itu masih punya sisi manusia. Mungkin dia minta tolong. Tolong. Mungkin saudara dengar, tapi pura-pura budak saudara. Tapi yang luar biasa, saya baca Kejadian 37 sampai ke 39. Tidak ada satu kalimat pun Yusuf itu bersungut-sungut, gak ada. Hidupnya tetap fokus pada Tuhan. Waktu Yusuf fokus pada Tuhan, lihat baik-baik. Tuhan gerakan salah satu saudara tiri laki-laki yang bernama Yehuda. Berkata kepada yang lainnya, udahlah daripada saudara kita mati dalam sumur, lebih baik kita jual aja. Nanti bilang sama si bapak, dimakan binatang, puas. Diangkatlah Yusuf ke atas, dijual kepada orang Midian. Sampailah dia di mana? Mesir. Tuhan itu memang mau jadikan Yusuf itu di Mesir menjadi seorang penguasa. Karena salah satu mimpinya adalah bulan, matahari dan 11 bintang akan tunduk sama dia. Untuk mencapai Mesir saudara, Yusuf itu butuh proses. Untuk mencapai sebuah sasaran rencana Tuhan dalam hidup kita, kita juga butuh proses. Sampailah Yusuf di Mesir, kerja di rumahnya Potifar. Potifar seorang jenderal tangan kanan raja. Yusuf itu disertai Tuhan. Kalau orang disertai Tuhan, apapun yang diperbuatnya Tuhan membuatnya berhasil. Makanya dia dipercaya seisi rumahnya, saudara. Dipercaya sama tuannya. Namun ending hidup Yusuf bukan menjadi kepala rumah tangga. Untuk menaikkan level hidup Yusuf, dihadirkanlah musim yang sangat panas sekali. Yusuf digoda sama Tante Girang. Yusuf dikatakan wajahnya elok. Tahu wajah elok? Ganteng. Pernah lihat orang ganteng? Masa gak kelihatan? Gak jelas nih. Coba lihat siapa orang ganteng kira-kira? Saya di belakang. Wah, ya. Saudara, waktu Yusuf lagi beres-beres rumah, digodain. Pak, siapa Pak? Namanya Pak? Oh cocok namanya Yosef juga nih. Wah haleluya. Ini kayaknya nubuatan saya tentang Bapak nih ya. Pak Yosef mana istrinya? Hah? Oh tunangannya di Indo. Dia belum married. Oh ya bangkit berdiri dulu coba. Coba Bapak rada miring. Oke ya. Tolong kamera lihat mukanya. Gimana responnya saya mau tahu. Pak Yosef ini lagi kerja. Gak ada siapa-siapa. Tiba-tiba kedatangan namanya, siapa yang terkenal artis di sini Pak? Kok Beckham sih? Masa pedang lawan pedang Pak? Aduh. Kita contohin aja Paris Hilton deh ya. Perkenalkan, kalau di Indonesia yang ngetop itu cantik itu Luna Maya. Kenal Luna Maya? Nggak kenal ya? Belum ya, entar kenalan. Paris Hilton, seorang gadis yang sangat cantik, dia datang dengan kemben dan hot pen kira-kira. Waktu Pak Yosef lagi ketik-ketik komputer, tiba-tiba ada yang pegangin telinganya Pak Yosef, ngomong gini. Apa reaksinya? Oh merinding, ya ampun. Kalau begitu langsung kabur aja Pak. Oke, saya udah tahu sifat Bapak yang sesungguhnya, silakan kembali Pak. Saudara, saya pernah mengalami apa yang Yusuf alami. Bukan Yosef, Yusuf. Hari itu saya habis pelayanan di gereja Paniko. Kan gereja Paniko ada beberapa mall ya. Sehabis saya pelayanan 3 kali ibadah, saya ke Starbucks minum teh. Saya gak suka kopi, minum teh dengan 2 orang teman saya, pemain gitar, pemain piano. Tiba-tiba ada seorang tante di sebelah sana, itu ngeliatin aja. Bukan kegeeran, saudara kan kelihatan nih. Rambutnya panjang, kuning menyala-nyala. Itu bergelombang kayak tsunami saudara. Ini rambutnya kayak keong racun sampai segini. Itu pinggangnya kecil. Pakai high heel 16 cm begini saudara. Umurnya mungkin 46 tapi cantik. Ngatin aja tuh saya ngomongin sama pemain pianonya. Namanya Nehemia. Mia,
Coba lu liatin, itu tante ngeliatin gue mulu. Bener, lu diliatin. Mungkin tante demen sama yang unyu-unyu, gemuk-gemuk kali-kali lu ya katanya. Saya cuma liatin, akhirnya saya penasaran dong, akhirnya saya liatin. Kan saya ini orangnya murah senyum, kelihatan gak? Saya sapa dong, jangan-jangan tuh jemaatnya Paniko, betul nggak? Mungkin kenal, ngeliat saya kesaksian kan dia mau nyapa kali. Saya sapa gini, halo, shalom tante. Dijawab begini, halo, oh Yesus, darah Yesus, oh, darah Yesus. Saya lupakan, akhirnya saya kebelet pipis, aduh mau pipis. Dan terdekat eskalator, langsung di atasnya ada food court dan toilet. Dan coba-coba pulang, Pak Yosef tanya sama saya di mana Pak Jason mallnya, nggak bakal saya kasih tahu. Pas mau pipis ternyata toiletnya gini sudah, toilet perempuan sebelah kanan saya, sebelah toilet kiri itu sebelah toilet laki-laki, tengah-tengah wastafel. Jadi satu wastafel seperti U dan N gini, sama-sama nangkap ya. Waktu saya cuci tangan, tiba-tiba itu perempuan yang tadi pas di sebelah saya. Dipanggil. Hello. Duk. Tante. Gak boleh panggil tante. Panggil Cici. Buset udah tua mau dipanggil Cici dan mati saya. Habis ini mau pulang kemana? Lanjut ke Mall Pluit. Pulang bareng aja ya. Gak mau. Pulang bareng aja, irit ongkos tahu. Dalam hati saya, emang muka gue susah banget kali ya gak usah bayar taksi. Jangan Ci, gak baik. Tiba-tiba saudara, dia bisikan sebuah kalimat yang menjebak anak-anak muda sekarang ini. Di Jakarta, bukan di Philadelphia. Udah, gak usah munafik. Kamu kan butuh fasilitas hidup. Emang gak mau punya mobil sama apartemen? Cici bisa kasih. Pokoknya kamu ikut Cici pulang ya. Mumpung Om gak ada di rumah. Nanti di rumah, kita bisa What is the meaning? Saya pengen balas. Saudara, hari-hari ini banyak orang-orang di Jakarta, tidak semuanya, yang mengaku dirinya orang yang melayani Tuhan. Yang ngakunya mencintai Tuhan. Saya mau bilang, tidak semua orang yang melayani Tuhan itu mengasihi Tuhan, saudara. Tapi yang saya tahu adalah orang yang mengasihi Tuhan mengerti bagaimana cara melayani Tuhan. Saudara, teman saya seorang worship leader, tinggi, putih, gede, badan kekar, umurnya 23 tahun. Ya ampun, rela menjual dirinya pada tante seperti ini hanya untuk mendapatkan BlackBerry Dakota. Makanya bapak-bapak, termasuk Pak Yosef mau menikah kan? Kalau ada kuntilanak ngesot seperti ini, lari kemana? Menjauh. Jangan digoda, dalam nama Yesus. Oh saudara, lari menjauh. Kenapa terkadang dosa itu mendekat? Karena kitanya nggak mau bergerak. Kalau ada dosa langsung menjauh. Yusuf juga lari menjauh. Waktu Yusuf lakukan kebenaran menjauh, difitnah. Tuhan izinkan si tante girang itu memfitnah dia. Sampai akhirnya Yusuf masuk ke dalam penjara. Orang berpikir masuk penjara hidupnya habis. Masa depannya suram, tidak ada orang percaya. Sebentar, Yusuf itu orang benar. Dia itu disertai Tuhan. Tuhan izinkan dia masuk ke dalam penjara untuk ketemu dengan juru roti raja, juru minum raja. Akhirnya bisa mengartikan mimpi Raja Firaun. Ending hidup Yusuf, Tuhan angkat menjadi Perdana Menteri. Luar biasa saudara. Saudara, mengampuni bukanlah hal yang mudah. Kalau menurut saya, mengampuni itu bukan berarti harus melupakan. Karena gak bisa. Akan terus kita ingat. Namun dari pengampunan kita belajar mengambil sebuah keputusan saudara. Saudara, lagu Sentuh Hatiku diciptakan berdasarkan kisah tentang pengampunan. Waktu itu saya duduk satu SMP, saya punya seorang sahabat perempuan. Kami sama-sama duduk di bangku satu SMP, tapi kami beda sekolah. Suatu hari dia datang kepada saya, dia bilang gini, saya lagi makan. Saya mau ngomong sama kamu. Saya bilang sebentar, saya lagi makan. Saya selesaikan makan siang saya, lalu saya hampiri teman perempuan saya, lalu saya tanya, tadi mau ngomong apa? Saya hamil, waduh, siapa yang hamilin kamu? Saudara jangan salah paham, bukan saya, bukan. Mukanya kayaknya menggurui, enggak. Lalu saya tanya siapa yang hamilin kamu? Saudara tahu, saya ini masih satu SMP, enggak ngerti begini-beginian. Dengan menahan air mata dia bilang gini, yang menghamili saya, papa kandung saya.
Saudara, bagaimana mungkin seorang bapak bisa perkosa anaknya? Bukankah seorang bapak harus jagain anaknya, mencintai anaknya? Saya temenin dia pulang ke rumah, sampai di rumah dia teriak-teriak kepada mamanya. Pokoknya mama saya membunuh kandungan saya najis, saya haram, saya jijik, saya malu ma. Mamanya bilang apa? Jangan gugurkan kandungan ini. Anak ini gak salah apa-apa. Kita akan melaluinya sama-sama. Dan akhirnya dengan terpaksa untuk menutup aib keluarga, sahabat saya diberhentikan sekolah dan hidupnya diasingkan dari dunia luar. Di dalam sebuah kamar yang kecil. Akhirnya lama-kelamaan dia depresi berat. Dan akhirnya berujung pada gangguan jiwa. Setiap saya tengok dia, setiap dia lihat muka saya, yang dilihat itu muka bapaknya. Dia bisa katakan seperti kata-kata bangsat, anjing saudara. Dia benci sekali, hatinya pahit. Dia bisa ambil garpu atau pisau, dia tusukin ke tangan, ke perut dan ke pahanya. Hingga begitu banyak luka yang saya bisa lihat. Dan melihat kejadian seperti ini dengan terpaksa saya tahu. Mamanya memindahkan anak perempuan satu-satunya. Di sebuah perkebunan papanya yang kaya raya. Dibuatkan sebuah pondok. Hidup sendirian dengan seorang pembantu. Dipasung oleh rantai besi. Tangan dan kakinya. Selama 13 tahun lebih lamanya. Yang saya mau bagikan pada saat siang hari ini adalah 13 tahun boleh berlalu. Saya sudah melewati masa SMP, SMA, kuliah, kerja. Saya udah lupa akan kejadian itu. Tapi tidak buat Tuhan. 13 tahun telah berlalu, suatu hari Tuhan izinkan rantai besi itu terlepas. Waktu rantai besi itu terlepas, tiba-tiba saudara tahu. Dia seperti mendapatkan kesadarannya kembali. Tanpa pikir panjang. Dia lari ke dapur. Waktu dia menemukan pisau. Pisau itu diangkat ke atas dan dia berdoa, Tuhan. Tidak ada yang peduli dan mengerti hidup saya. Masa depan saya sudah habis. Saya mau mati saja. Tuhan tolong ampuni saya. Ketika dia hendak siap memotong urat nadinya saudara. Tiba-tiba dia merasakan tangan kanannya yang sedang memegang pisau. Itu ada yang menahan. Dan ada pribadi yang menghampiri dia. Dan kita tahu sama-sama itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan datang dengan kasih yang besar. Tuhan peluk sahabat saya. Sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. Tak akan Tuhan memberi yang jahat pada anak yang minta. Sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. Tak akan Tuhan memberi yang jahat pada anak yang minta. Waktu Tuhan peluk sahabat saya, respon balik sahabat saya adalah dia pukuli Tuhan sejadi-jadinya. Dia bilang, Tuhan kejam, Tuhan jahat, selama ini Tuhan ada di mana? Apa Tuhan gak pernah sayang sama saya? Kalau Tuhan sayang sama saya, seharusnya waktu itu Tuhan bisa gagalkan rencana jahat papa. Tuhan di mana? Tuhan ada di mana? Tuhan biarkan dia menangis. Tuhan biarkan dia mengeluarkan isi hatinya. Ketika emosinya mulai reda, dia bisa mendengar Tuhan ikut menangis dengan dia. Saya percaya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang mengerti seluruh pergumulan hidup kita. Ada sebuah kalimat sederhana yang Tuhan sampaikan di telinga sahabat saya. Anakku, aku mengasihi engkau, ampuni papamu. Mengampuni seorang ayah seperti ini gak mudah. Tapi hari itu dia katakan, ketika Tuhan datang menyentuh hati saya, Tuhan mengubah hidup saya. Rambutnya yang sudah sampai sekaki dia potong. Giginya sudah hitam dia sikat, dia mandi. Dia pulang mencari papanya yang selama 12 tahun lebih lamanya tidak pernah menengok dia. Ketika dia sampai di rumah, betapa kagetnya. Dia menemukan seorang ayah yang selama itu juga mengalami sakit, lumpuh total. Gak bisa bicara, gak bisa bergerak.
Ketika sahabat saya ketemu dengan papanya, dia bilang, saya nggak tahu mau bicara apa. Dengan hati yang baru dia bilang, "Pak, saya pulang." Papanya nggak bisa merespon, dia lebih dekat lagi. "Papa dengar nggak? Ini anak papa pulang." Sudah tahu waktu dia mendekat, dia bilang, "Saya lihat papa saya tuh nangis." Dan situlah saya tahu, waktu dia melakukan kejadian itu tidak disengaja, karena dalam keadaan mabuk. Dia lari, dia peluk papanya, dia bilang, "Pak, ampuni anak papa ini yang gak bisa mengampuni papa." Saudara, mengapa lirik lagu ini saya tulis, betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Ada dua hal yang gak pernah saya lupakan, betapa Tuhan itu luar biasa baiknya. Pertama, 13 tahun sebuah waktu yang lama. Papa dalam keadaan sakit, Tuhan tidak pernah izinkan si maut mengambil nyawa papanya. Sampai anaknya pulang, anaknya mengampuni. 3 bulan kemudian setelah keluarga dipulihkan, Tuhan panggil papanya kembali ke pangkuannya. Yang kedua, anak yang dilahirkan pada usia kandungan 8 bulan dipaksa oleh dukun beranak. Di depan dia berdiri seorang anak laki-laki, tidak cacat sama sekali. Saudara, engkau datang dengan apa hari ini? Pergumulan, masalah keluarga, pekerjaan, kepahitan. Saya mau bilang hari ini, belajar mencintai hidupmu. Lupakan masa lalumu. Masa lalumu dan pandanglah Yesus untuk hari depanmu. Dalam keadaan yang terpahit pun Tuhan ada di sana. Dia tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Mari bangkit berdiri semuanya. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih, berserulah, bawa hatimu dan katakan, Bapa, sentuh hati kami. Terima kasih Bapa. Pernah berhenti, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku, Bapa, ajarku sebuah kasih yang selalu bagai air mengalir yang tiada. Kita sembah Tuhan. Oh, ajar kami melihat kebaikan-Mu Tuhan, haleluya. Kasih Tuhan yang melingkupi kami,
Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu. Yesus, Yesus, Engkau sungguh baik, Kau sangat baik. Oh. Tak pernah tinggalkan kita Tuhan itu saudara. Tak pernah Tuhan itu membiarkan kita sendirian. Percaya saja sama Tuhan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam. Tiada terhitung kesetiaan-Mu, bagaikan langit, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku bagaikan dalamnya samudra, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Diberkatilah Kau Tuhan dengan pujian kami. Diberkatilah Tuhan dengan setiap penyembahan kami. Setiap kami yang sudah diberkati oleh firman Tuhan, kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Roh Kudus yang akan melanjutkan pekerjaan yang sempurna bagi pribadi lepas pribadi. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Belut pipis, aduh mau pipis. Dan terdekat eskalator, langsung di atasnya ada food court dan toilet. Dan coba-coba pulang, Pak Yosef tanya sama saya di mana Pak Jason mallnya, nggak bakal saya kasih tahu. Pas mau pipis ternyata toiletnya gini sudah, toilet perempuan sebelah kanan saya, sebelah toilet kiri itu sebelah toilet laki-laki, tengah-tengah wastafel. Jadi satu wastafel seperti U dan N gini, sama-sama nangkap ya. Waktu saya cuci tangan, tiba-tiba itu perempuan yang tadi pas di sebelah saya.
Tante. Gak boleh panggil tante. Panggil Cici. Buset udah tua mau dipanggil Cici dan mati saya. Habis ini mau pulang kemana? Lanjut ke Mall Pluit. Pulang bareng aja ya. Gak mau. Pulang bareng aja. Irit ongkos tahu. Dalam mati saya, emang muka gue susah banget kali ya gak bisa bayar taksi. Jangan Ci, gak baik. Tiba-tiba saudara, dia bisikan sebuah kalimat yang menjebak anak-anak muda sekarang ini. Di Jakarta, bukan di Philadelphia. Udah, gak usah munafik. Kamu kan butuh fasilitas hidup. Emang gak mau punya mobil sama apartemen? Cici bisa kasih. Pokoknya kamu ikut Cici pulang ya. Mumpung Om gak ada di rumah. Nanti di rumah, kita bisa What is the meaning? Saya pengen balas. Saudara, hari-hari ini banyak orang-orang di Jakarta, tidak semuanya, yang mengaku dirinya orang yang melayani Tuhan. Yang ngakunya mencintai Tuhan. Saya mau bilang, tidak semua orang yang melayani Tuhan itu mengasihi Tuhan, saudara. Tapi yang saya tahu adalah orang yang mengasihi Tuhan mengerti bagaimana cara melayani Tuhan. Saudara, teman saya seorang worship leader, tinggi, putih, gede, badan kekar, umurnya 23 tahun. Ya ampun, rela menjual dirinya pada tante seperti ini hanya untuk mendapatkan BlackBerry Dakota. Makanya bapak-bapak termasuk Pak Yosef mau menikah kan? Kalau ada kuntilanak ngesot seperti ini, lari kemana? Menjauh. Jangan digoda, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh saudara, lari menjauh. Kenapa terkadang dosa itu mendekat? Karena kitanya nggak mau bergerak. Kalau ada dosa langsung menjauh. Yusuf juga lari menjauh. Waktu Yusuf melakukan kebenaran menjauh, difitnah. Tuhan izinkan si tante girang itu memfitnah dia. Sampai akhirnya Yusuf masuk ke dalam penjara. Orang berpikir masuk penjara hidupnya habis. Masa depannya suram, tidak ada orang percaya. Sebentar, Yusuf itu orang benar. Dia itu disertai Tuhan. Tuhan izinkan dia masuk ke dalam penjara untuk ketemu dengan juru roti raja, juru minum raja. Akhirnya bisa mengartikan mimpi Raja Firaun. Ending hidup Yusuf, Tuhan angkat menjadi Perdana Menteri. Luar biasa saudara. Saudara, mengampuni bukanlah hal yang mudah. Kalau menurut saya, mengampuni itu bukan berarti harus melupakan. Karena gak bisa. Akan terus kita ingat. Namun dari pengampunan kita belajar mengambil sebuah keputusan saudara. Saudara, lagu Sentuh Hatiku diciptakan berdasarkan kisah tentang pengampunan. Waktu itu saya duduk satu SMP. Saya punya seorang sahabat perempuan. Kami sama-sama duduk di bangku satu SMP. Tapi kami beda sekolah. Suatu hari dia datang kepada saya, dia bilang gini, saya lagi makan. Saya mau ngomong sama kamu. Saya bilang sebentar, saya lagi makan. Saya selesaikan makan siang saya, lalu saya hampiri teman perempuan saya, lalu saya tanya, tadi mau ngomong apa? Saya hamil. Waduh, siapa yang hamilin kamu? Sudah, jangan salah paham, bukan saya, bukan. Mukanya kayaknya menggurui, enggak. Lalu saya tanya, siapa yang hamilin kamu? Saudara tahu, saya ini masih satu SMP, gak ngerti begini-beginian. Dengan menahan air mata dia bilang gini, yang menghamili saya, papa kandung saya. Saudara, bagaimana mungkin seorang bapak bisa perkosa anaknya? Bukankah seorang bapak harus jagain anaknya, mencintai anaknya? Saya temenin dia pulang ke rumah, sampai di rumah dia teriak-teriak kepada mamanya. Pokoknya mama saya membunuh kandungan saya najis, saya haram, saya jijik, saya malu ma. Mamanya bilang apa? Jangan gugurkan kandungan ini. Anak ini gak salah apa-apa. Kita akan melaluinya sama-sama. Dan akhirnya dengan terpaksa untuk menutup aib keluarga, sahabat saya diberhentikan sekolah dan hidupnya diasingkan dari dunia luar. Di dalam sebuah kamar yang kecil. Akhirnya lama-kelamaan dia depresi berat. Dan akhirnya berujung kepada gangguan jiwa. Setiap saya tengok dia, setiap dia lihat muka saya, yang dilihat itu muka bapaknya. Dia bisa katakan seperti kata-kata bangsat, anjing saudara. Dia benci sekali, hatinya pahit. Dia bisa ambil garpu atau pisau, dia tusukin ke tangan, ke perut dan ke pahanya. Hingga begitu banyak luka yang saya bisa lihat. Dan melihat kejadian seperti ini dengan terpaksa saya tahu. Mamanya memindahkan anak perempuan satu-satunya. Di sebuah perkebunan papanya yang kaya raya. Dibuatkan sebuah pondok. Hidup sendirian dengan seorang pembantu. Dipasung oleh rantai besi. Tangan dan kakinya.
selama 13 tahun lebih lamanya. Yang saya mau bagikan pada saat siang hari ini adalah 13 tahun boleh berlalu. Saya sudah melewati masa SMP, SMA, kuliah, kerja. Saya udah lupa akan kejadian itu. Tapi tidak buat Tuhan. 13 tahun telah berlalu, suatu hari Tuhan izinkan rantai besi itu terlepas. Waktu rantai besi itu terlepas, tiba-tiba saudara tahu. Dia seperti mendapatkan kesadarannya kembali. Tanpa pikir panjang. Dia lari ke dapur. Waktu dia menemukan pisau. Pisau itu diangkat ke atas dan dia berdoa, Tuhan. Tidak ada yang peduli dan mengerti hidup saya. Masa depan saya sudah habis. Saya mau mati saja. Tuhan tolong ampuni saya. Ketika dia hendak siap memotong urat nadinya saudara. Tiba-tiba dia merasakan tangan kanannya yang sedang memegang pisau. Itu ada yang menahan. Dan ada pribadi yang menghampiri dia. Dan kita tahu sama-sama itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan datang dengan kasih yang besar. Tuhan peluk sahabat saya. Sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. Tak akan Tuhan memberi yang jahat pada anak yang minta. Sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. Tak akan Tuhan memberi yang jahat pada anak yang minta. Waktu Tuhan peluk sahabat saya, respon balik sahabat saya adalah dia pukuli Tuhan sejadi-jadinya. Dia bilang, Tuhan kejam, Tuhan jahat, selama ini Tuhan ada di mana? Apa Tuhan gak pernah sayang sama saya? Kalau Tuhan sayang sama saya, seharusnya waktu itu Tuhan bisa gagalkan rencana jahat papa. Tuhan di mana? Tuhan ada di mana? Tuhan biarkan dia menangis. Tuhan biarkan dia mengeluarkan isi hatinya. Ketika emosinya mulai reda, dia bisa mendengar Tuhan ikut menangis dengan dia. Saya percaya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang mengerti seluruh pergumulan hidup kita. Ada sebuah kalimat sederhana yang Tuhan sampaikan di telinga sahabat saya. Anakku, aku mengasihi engkau, ampuni papamu. Mengampuni seorang ayah seperti ini gak mudah. Tapi hari itu dia katakan, ketika Tuhan datang menyentuh hati saya, Tuhan mengubah hidup saya. Rambutnya yang sudah sampai sekaki dia potong. Giginya sudah hitam dia sik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Oke, mainkan musiknya. Ayo sama-sama bangkit berdiri semuanya. Kita muliakan Tuhan. Tepuk tangan sama-sama. Lagi. Lagi. Asik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Mana jempolnya dua-duanya, katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Mana jempolnya dua-duanya? Ikuti gerakan saya, kalau enggak saya tarik ke depan. Tuhan Yesus baik,
Asik ya. Sungguh amat baik. Asik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Lebih semangat lagi. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya. Dari selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Silakan duduk saudara yang terkasih. Makasih tim musik. Sampai mana tadi ya? Saudara, kita belajar fokus sama Tuhan dengan seorang tokoh yang bernama Yusuf. Katakan Yusuf. Joseph ya Pak ya. Di perjanjian lama. Siapa yang baca Alkitab sudah sampai habis, angkat tangan. Oke. Pak, siapa namanya Pak? Kakaknya Bu Shirley? Pak Yohanes ya. Kenalin saya Yakobus Pak. Oke. Pak Yohanes, baca Alkitab sudah sampai habis? Sudah, puji Tuhan. Siapa nama bapaknya Yusuf? Markus. Jauh amat. Siapa Pak? Nggak boleh nyontek dulu dosa. Saya pernah nanya sama ibu-ibu, siapa nama bapaknya Yusuf? Itu, Papi Yusuf. Buset, jauh banget saudara jawabannya. Siapa Pak? Hah? Siapa Pak? Pak Yusuf, bagus Pak jawabannya. Emang itu sangat Indonesia. Namanya Yakub. Ada beberapa fakta tentang namanya Yusuf. Pertama, dia lahir di keluarga poligami, betul ya? Kenapa dia lahir keluarga poligami? Bapaknya punya berapa istri? 4. 2 kawin sah, 2 kawin siri kalau orang Indonesia. Dari 4 perempuan ini lahirlah 12 anak laki-laki. Yusuf lahir dari seorang wanita yang bernama Rahel yang sangat dicintai bapaknya, namanya Yakub. Jadi dia tuh sangat dicintai bapaknya. Kedua, dia punya adik kandung namanya Benyamin. Karena bapaknya terlalu sayang sama Yusuf dan permulaan iri hati itu dimulai waktu dikasih jubah indah, itu menimbulkan iri hati di 10 saudara tiri laki-lakinya. Waktu orang punya iri hati, bisa keluar namanya kejahatan. Setuju? Makanya Amsal 4 ayat 23 berkata dengan jelas, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari sana terpancar kehidupan. Waktu Yusuf mencari saudara tirinya ke ladang, dibuatlah rencana jahat. Singkat cerita, Yusuf dibuang ke dalam sumur. Saudara, mungkin kalau dibuat dramatisir, di dalam sumur saya percaya Yusuf itu masih punya sisi manusia. Mungkin dia minta tolong. Tolong. Mungkin saudara dengar, tapi pura-pura budak saudara. Tapi yang luar biasa, saya baca Kejadian 37 sampai ke 39, tidak ada satu kalimat pun Yusuf itu bersungut-sungut, gak ada. Hidupnya tetap fokus pada Tuhan. Waktu Yusuf fokus pada Tuhan, lihat baik-baik, Tuhan gerakan salah satu saudara tiri laki-laki yang bernama Yehuda berkata kepada yang lainnya, udahlah daripada saudara kita mati dalam sumur, lebih baik kita jual aja. Nanti bilang sama si bapak, dimakan binatang, puas. Diangkatlah Yusuf ke atas, dijual kepada orang Midian. Sampailah dia di mana? Mesir. Tuhan itu memang mau jadikan Yusuf itu di Mesir menjadi seorang penguasa. Karena salah satu mimpinya adalah bulan, matahari dan 11 bintang akan tunduk sama dia. Untuk mencapai Mesir saudara, Yusuf itu butuh diproses. Untuk mencapai sebuah sasaran rencana Tuhan dalam hidup kita, kita juga butuh diproses. Sampailah Yusuf di Mesir, kerja di rumahnya Potifar. Potifar seorang jenderal tangan kanan raja. Yusuf itu disertai Tuhan. Kalau orang disertai Tuhan, apapun yang diperbuatnya Tuhan membuatnya berhasil. Makanya dia dipercaya seisi rumahnya, saudara. Dipercaya sama tuannya. Namun ending hidup Yusuf bukan menjadi kepala rumah tangga. Untuk menaikkan level hidup Yusuf, dihadirkanlah musim yang sangat panas sekali. Yusuf digoda sama Tante Girang. Yusuf dikatakan wajahnya elok. Tahu wajah elok? Ganteng. Pernah lihat orang ganteng? Masa gak kelihatan? Gak jelas nih. Coba lihat, siapa orang ganteng kira-kira? Saya di belakang. Wah, ya. Saudara, waktu Yusuf lagi beres-beres rumah, digodain. Pak, siapa Pak? Namanya Pak? Oh cocok namanya Yosef juga nih. Wah haleluya. Ini kayaknya nubuatan saya tentang Bapak nih ya. Pak Yosef mana istrinya? Hah? Oh tunangannya di Indo, dia belum married. Oh ya bangkit berdiri dulu coba. Coba Bapak rada miring. Oke ya, tolong kamera lihat mukanya, gimana responnya saya mau tahu.
Pak Yosef ini lagi kerja, gak ada siapa-siapa. Tiba-tiba kedatangan namanya, siapa yang terkenal artis di sini Pak? Kok Beckham sih? Masa pedang lawan pedang Pak? Aduh. Kita contohin aja Paris Hilton deh ya. Perkenalkan, kalau di Indonesia yang ngetop itu cantik itu Luna Maya. Kenal Luna Maya? Nggak kenal ya? Belum ya, entar kenalan. Paris Hilton, seorang gadis yang sangat cantik, dia datang dengan kemben dan hot pen kira-kira. Waktu Pak Yosef lagi ketik-ketik komputer, tiba-tiba ada yang pegangin telinganya Pak Yosef, ngomong gini. Apa reaksinya? Oh merinding, ya ampun, kalau begitu langsung kabur aja Pak. Oke, saya udah tahu sifat Bapak yang sesungguhnya, silakan kembali Pak. Saudara, saya pernah mengalami apa yang Yusuf alami. Bukan Yosef, Yusuf. Hari itu saya habis pelayanan di gereja Paniko. Kan gereja Paniko ada beberapa mall ya. Sehabis saya pelayanan 3 kali ibadah, saya ke Starbucks minum teh. Saya gak suka kopi, minum teh dengan 2 orang teman saya, pemain gitar, pemain piano. Tiba-tiba ada seorang tante di sebelah sana, itu ngeliatin aja. Bukan kegeeran, saudara kan kelihatan nih. Rambutnya panjang, kuning menyala-nyala. Itu bergelombang kayak tsunami saudara. Ini rambutnya kayak keong racun sampai segini. Itu pinggangnya kecil. Pakai high heel 16 cm begini saudara. Umurnya mungkin 46 tapi cantik. Ngatin aja tuh saya ngomongin sama pemain pianonya. Namanya Nehemia. Mia, coba lu liatin itu tante ngeliatin gue mulu. Bener, lu diliatin. Mungkin tante demen sama yang unyu-unyu gemuk-gemuk kali-kali lu ya katanya. Saya cuma liatin, akhirnya saya penasaran dong. Akhirnya saya liatin. Kan saya ini orangnya murah senyum, kelihatan gak? Saya sapa dong, jangan-jangan tuh jemaatnya Paniko, betul nggak? Mungkin kenal, ngeliat saya kesaksian kan dia mau nyapa kali. Saya sapa gini, halo, shalom tante. Dijawab begini, halo, oh Yesus, darah Yesus, darah Yesus, oh, darah Yesus. Saya lupakan, akhirnya saya Hallelujah, hallelujah to His name, King Jesus, be praised. Selamat pagi, shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Yang luar biasa katakan dahsyat. Kurang dahsyat, katakan dahsyat. Mantap. Muaknyus. Coba lihat mukanya kiri kanan ngomong gini, I love you full. Ayo ngomong saudara dengan hati yang sungguh-sungguh, I love you full. Oke. Saudara, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Nama saya Jason Irwanto Chang, panggil dengan nama Jason. Pada awal pelayanan saya di Indonesia, saya seorang penulis lagu. Mungkin beberapa lagu yang Bapak kenal seperti lagu Bapak Sentuh Hatiku, Kau Selalu Punya Cara, dan yang terbaru adalah Pertolonganmu Begitu Ajaib. Dan sebelum saya sharing kehidupan melalui firman Tuhan, izinkan saya untuk mengenalkan single terbaru saya. Boleh saudara? Boleh nggak? Boleh ya. Lagu ini saya ciptakan, judulnya Tetap Setia sampai akhir hidup kita. Amin. Kita belajar pujian ini. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Bersama-sama kita belajar pujian ini. Mari katakan seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Oh, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau
baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Jemaat Tuhan saja katakan, sampai akhir ku tetap setia. Amin. Sampai ku dapatkan, ku tetap setia. Yang mau setia sama Tuhan, kau boleh angkat tanganmu dan katakan, sampai akhir ku tetap setia. Kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Yang setia sama Tuhan berikan segala kemuliaan yang luar biasa. Saudara, kita bisa melihat sebuah perjuangan yang luar biasa dari seorang anak kecil. Dia menghadapi sebuah kelemahan dan keterbatasan dan masalah yang luar biasa. Apalagi kedua orang tuanya yang tidak muda, saya sangat kenal baik, menghadapi anak yang sudah memiliki cacat mata dan juga autis, saudara. Namun yang luar biasa adalah mereka tetap memandang Tuhan. Orang tua Gracia tetap mengandalkan Tuhan. Sekalipun masalah begitu banyak datang dalam kehidupan mereka, mereka tetap fokus sama Tuhan, saudara. Amin. Waktu orang hidupnya fokus sama Tuhan, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tema khotbah saya hari ini adalah fokus kepada Tuhan. Katakan fokus kepada Tuhan. Kita bisa belajar fokus kepada Tuhan melalui sebuah perumpamaan berikut ini. Saya mau bicara tentang kata telur. Katakan telur. Katakan telur. Yang betul telur atau telur? Telur, ya. Yang terkenal telur apa? Ayam atau ayam? Ayam. Satu lagi telur? Bebek, pintar. Tuyul dan? Tuyul. Jauh. Tuyem, telur ayam, tubek, telur. Kita singkat tuyem dan tubek, tuyul. Telur Mbak Yul. Suatu hari dua buah telur ini ngobrol. Ini tubek, kalau suatu hari Tuhan izinkan kamu jadi sesuatu, kamu mau jadi apa? Lalu tubek menjawab, saudara, saya mau jadi tiram aja. Kenapa begitu? Enakan jadi tiram, tinggal di dasar laut. Cukup mangap, mangap, celangap, makan datang dengan sendirinya, langsung nyaplok, gak perlu kerja keras. Kalau kamu tujuh mau jadi apa? Kalau saya mendingan jadi burung Raja Wali aja. Kenapa begitu? Enakan jadi burung Raja Wali, tinggal kepakin saya bisa pergi kemanapun saya mau pergi. Tiba-tiba saudara, Tuhan mendengar keinginan dua buah telur ini. Ting. Tubek jadi apa? Ngomong yang jelas. Tuyem jadi apa? Raja Wali. Ternyata hidup tidak semudah yang apa mereka pikirkan. Yang pada awalnya tiram berpikir di dasar laut makanan akan datang dengan sendirinya. Tiba-tiba ada gangguan pada laut, gangguan pada ekosistem laut. Mungkin ada pencemaran, mungkin ada tsunami. Tiba-tiba sumber makanan itu pergi entah kemana. Tetapi kalau tiram cuma berfokus kepada dirinya sendiri. Saya gak perlu kerja keras untuk mendapatkan makanan saya. Akhirnya dia mangap berhari-hari gak makan. Coba saudara mangap 2 jam aja.
Masuk angin nggak? Masuk angin. Kalau saudara masuk angin, masih ada tolak? Puji Tuhan, masih ingat Indonesia. Berbeda sama Raja Wali. Betul keadaan langit bisa berubah. Ada guncangan, ada tantangan, ada rintangan, ada badai topan dan segala macamnya. Namun respon yang berbeda saudara. Waktu Raja Wali menghadapi badai dan topan, dia fokus kepada penciptanya. Jika Tuhan sudah mengizinkan dia menjadi seekor burung Raja Wali, maka Tuhan juga memberikan sebuah kemampuan untuk dia mengatasi badai dan rintangan. Saya mau tanya, Raja Wali, kalau ketemu badai tambah naik, tambah turun? Mau jadi Raja Wali, mau jadi tiram? Ngomong sama kirikannya, tepuk pundaknya, jangan jadi burung pipit. Kebanyakan orang Kristen mentalnya burung, biasanya korban yang ngomong gitu. Saudara, berapa banyak orang yang mengaku percaya, waktu menghadapi masalah, mereka fokus pada masalahnya. Orang yang fokus pada masalahnya, keterbatasan, kelemahan, sakit penyakit, segala masalah ekonomi dan lain sebagainya. Orang seperti ini gampang menyerah, gampang putus asa, gampang nyalain orang lain atas keadaan dirinya. Ujung-ujungnya mulai menyalahkan Tuhan, kenapa Tuhan ini terjadi atas hidupku. Berbeda sama orang hidupnya fokus sama Tuhan. Waktu masalah itu datang, dia mampu berkata, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itu orang hidupnya fokus pada Tuhan, saudara. Nah, bagaimana kita bisa fokus kepada Tuhan di tengah masalah-masalah yang kita lalui hari-hari ini? Kita bisa belajar dari kitab suci kita. Semuanya bawa kitab suci? Bawa. Yang nggak bawa kitab suci, buka handphone sucinya. Handphone suci nggak ada Alkitabnya, lihat layar suci di depan saudara. Layar suci nggak ada Alkitabnya, lihat orang suci kiri kanan saudara. Nggak ada juga, kita bertobat bersama-sama. Mari kita buka Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 3. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 3. Sudah ketemu. Bagi saudara yang merasa diri saudara laki-laki, baca yang ganjil. Yang merasa perempuan yang genap, yang bukan dua-duanya jangan baca. 1, 2, 3. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Bersama-sama, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Firman Tuhan berkata dengan jelas, untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk setiap masalah pergumulan yang kita lalui hari ini, semuanya ada jalan keluarnya. Sebab itu kuatkanlah, teguhkan hatimu, tetaplah fokus kepada Tuhan. Apa hubungannya fokus kepada Tuhan dengan Pengkhotbah 3? Ada hubungannya. Saudara, kita bisa fokus kepada Tuhan dengan bagaimana? Belajar mencintai setiap musim di dalam hidup ini. Apa kuncinya? Siapa yang belum makan, angkat tangan. Yang sudah makan, angkat tangan. Yang sudah makan, ngomong yang kencang. Apa kuncinya? Belajar. Oke, di Philadelphia ada berapa macam musim? 4 ya? Sama dong, kayak di negara saya Indonesia, 4 macam musim. Setuju? Puji Tuhan, setuju aja. Saya buktikan benar ada 4 macam musim. Pertama musim panas. Kedua musim panas sekali. Ketika musim hujan. Keempat musim? Nah itu saudara tahu. Jangan lupa. Mengapa Tuhan izinkan berbagai macam musim hadir di dalam hidup manusia? Mari kita belajar. Anggapnya ini sebuah benih saudara. Waktu benih ini mati di musim panas, dia butuh ketemu dengan musim hujan. Kenapa dia butuh musim hujan? Untuk ketemu dengan namanya air. Waktu dia ketemu dengan air, benih ini mulai berakar. Mulai menancapkan akar dengan kuat, dia mulai bertumbuh. Dia harus ketemu lagi dengan musim panas. Untuk bertemu dengan sinar matahari, untuk proses pembentukan zat hijau daun yang dikatakan klorofil. Akhirnya dia mulai bertumbuh, punya ranting, punya daun, dan dia berbuah lagi. Buahnya dipetik lagi, dimakan lagi. Jadi biji lagi, jadi benih lagi. Itulah siklus hidup manusia. Saya mau kesaksian tentang fokus pada Tuhan. Bagaimana dulu saudara, saya ini orang yang gak bisa mencintai hidup saya. Kenapa? Coba saudara perhatikan wajah saya baik-baik. Lihatin dulu muka saya. Gak kelihatan. Pandang lebih dalam lagi. Udah kelihatan ya? Ada tampang orang susah gak saya? Jangan, gak jelas. Bisa iya bisa enggak begitu. Bu, yang pakai baju, ibu yang kacamata, yang pakai baju merah, yang mukanya kayak 15 tahun bu. I love you bu.
Ibu siapa namanya? Ibu Dewi ya, nama saya Dewa Bu, kenalin aku. Menurut Ibu, saya ini ada tampang orang susah gak Bu? Gak ada, emang Ibu tuh jawabannya tulus benar Bu. Yang kedua deh, ada bekas-bekasnya gak Bu? Puji Tuhan juga, diberkatilah orang yang berkata jujur. Hikmat Tuhan hidup di dalam hidup Ibu ya, haleluya. Saudara, dulu saya ini orang susah, terus terang aja ya. Dikatakan miskin, terlalu enggak sih, cuman menjelang miskin. Papa saya orang Medan, orang Siantar, mama saya orang Banten Sunda. Jadi campurannya ke bintang Korea, amin. Puji Tuhan, amin aja udah. Saudara tahu bagaimana di tengah kesusahan saya, saudara gini, kalau kita menghadapi kesusahan itu bukan akhir segala-galanya saudara. Amin. Terkadang Tuhan izinkan sebuah masalah kesusahan itu sebenarnya banyak kreativitas yang mau Tuhan buat. Amin. Pertama, saya ini dulu orang Buddha, kenal Tuhan Yesus 2 SMP. Waktu 2 SMP, saya kan tinggal di kampung, Rangkas Bitung. Tahu Rangkas Bitung? Di mana? Di mana Bu? Bu Dewi? Tahu aja nih, ayo ketahuan bohong. Di mana Bu Dewi? Indonesia, jawaban Ibu memang luar biasa, universal ya. Aduh. Rangkas Bitung itu dekat Banten. Saya pernah tanya sama seorang bapak tahu Rangkas Bitung? Tahu Pak, itu dekat Kerawang. Jauh buset, jauh amat saudara. Itu mah Rangkas Dengklok saya bilang. Nah, saya ini anak pertama. Karena saya anak pertama, saya tahu namanya hidup susah ya. Dan waktu saya 2 SMP, saya bergabung di gereja namanya GBI Rangkas Bitung. Waktu saya gabung, itu pemain piano nggak ada saudara. Dan saya nggak punya bakat keturunan pemain piano lah. Apa yang saya lakukan di tengah ketidakbisaan saya, di tengah keterbatasan saya belajar buka buku 2 SMP. Ada ternyata chord, you know chord? I speak English now, okay, you know chord? It's like a knot, okay? What is knot is a chord. Dan di situ saya mulai belajar main piano sendiri saudara. Dan akhirnya pelan-pelan saya bisa main piano. Mau lihat saya main piano enggak? Enggak. Bagus Pak, saya suka jawaban Bapak. Tolong Ibu doain pulang dia. Saya coba akan perhatikan sedikit bagaimana saya belajar dulu fokus ya. Saya akan coba main piano, sini Bu Lydia, Ibu nyanyi gantian. Enak aja suruh nyanyi terus. Ibu pegang mic saya, Ibu nyanyi di situ. Pegang aja gak usah malu-malu, udah pakai baju Golkar itu. Kok saya nyanyi, Ibu yang nyanyi. Makasih ya, Pak Herman. Pulang bawa istri ya Pak. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Cukup saudara segitu aja ya, oke. Dari saya main piano, akhirnya saya belajar ciptain lagu, dan akhirnya saya mulai menemukan bakat menyanyi saya. Saya mulai fokus main piano, dilengkapin dulu, dibagusin. Setelah bagus, saya belajar ciptain lagu, yang terakhir saya belajar menyanyi. Bagaimana saya ketemu bakat saya menyanyi? Waktu saya SMA, begini ceritanya. Kan udah saya bilang, kalau bilang begini ceritanya, deng 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 gitu ya. Okay. Ingat Warkop DKI. Okay. Begini ceritanya. Kayak Superman ya Pak ya. It's a bird. It's Superman. Dari SMP ke SMA, saya udah bilang sama mama saya gini, kan panggilan saya di rumah Akun. Tahu ya Akun artinya? Bukan tukang kue, tukang bakmi, bukan saudara. Akun tuh artinya orang gemuk tapi menawan. Amin Yehuda, puji Tuhan. Saya bilang gini sama mama saya, Mah, Akun mah nanti SMA gak mau di kampung, maunya di Jakarta aja. Ih, orang mak lu gak punya duit, kita juga. Kalau lu ke Jakarta mau bayarin apa gimana? Orang tahun 95 saudara saya SMA kelas 1.
Kalau lu ke Jakarta, bayarnya 100.000, mama gak punya duit, belum uang kos lu, belum lu makan, gak bisa gak punya duit pokoknya. Kalau lu mau sekolah SMA di kampung lu aja tuh, ada SMA negeri 1, bagus. Lu tinggal bayar uang 6.000 rupiah tiap bulan, lu makan di rumah juga, kan lu gak pusing. Maklum, ini mama saya Cina-Cina glodok kalau ngomong saudara. Gak punya pilihan. Akhirnya udah saya sekolah, saya udah sensus saudara, saya ini udah sensus. Di sekolah saya itu 1.000 siswa lebih, kelas 1 SMA saja nih, kelas 1 saja 1.000 siswa lebih. Itu 99% itu orang muslim. Tampang kayak saya, sipit putih kemerah-merahan seperti Raja Daud jarang ditemukan di sana. Cuman 4 orang ya. 3 lagi orang Batak, Ambon, Manado, campuran 7 orang di luar muslim yang gak jelas pokoknya. Apa yang saya takutkan terjadi. Pertama kali pada tahun 95 saya mengikuti penataran pada siswa baru kelas 1 SMA. Saya bawa ransel, pas saya lewat pintu gerbang, 3 senior saya panggil saya seperti ini. Cina gendut, sini lu kata juga. Karena merasa Cina gendut, bodohnya saya hampiri juga saudara. Dengan muka gak berdosa. Naon, ada apa? Anak baru di dia, anak baru di sini. Kan kalau orang Sunda bilang iya gini. Kalau orang Semarang, beda saudara. Kita punya lagu baru buat anak baru, mau denger gak? Anak baru dikasih lagu baru, senang gak? Senang, lagunya gak enak, lagunya kayak gini. Cinaleng, cinaleng, makan babi, sekaleng enggak habis ditempeleng. Waduh, itu lagu rada aneh saudara. Kenapa juga makan babi kalau enggak habis muka kita tempeleng? Bukankah kaki babi enak, amin? Sate babi enak, amin? Masalahnya mereka gak pernah coba. Saya pulang ke rumah, saya marah-marah sama mama saya. Apa saya bilang? Pasti dikatain Cina mah. Apa mama saya bilang? Emang lu Cina, mau ngomong apa lagi katanya. Udah bersyukur aja katanya. Bersyukur bagaimana? Saya bilang. Lu tuh bersyukur punya mata sipit. Bapak ibu yang matanya sipit hari ini, saya punya kabar baik. Mama saya bilang gini, makin sipit, makin fokus. Kata juga saya. Jangan tepuk tangan, masih panjang perjalanan hidup. Saudara, waduh, mama saya bilang gini, lu tuh jadi anak laki-laki jangan cengeng dong. Kalau punya masalah, hadapi masalah itu jiwa pemenang. Kalau pengecut ada masalah, kabur. Ngomong gak mengajar, orang saya sekolah dalam hati saya. Akhirnya udah saya sekolah, ternyata saudara di tengah 2 tahun penganiayaan hati saudara. Waduh saudara bagian 2 tahun tuh tiap hari nih masa sekolah ada yang ngomong kayak gini loh, luar biasa. Saya lewat langsung, cut fat kai, ya ampun. Keren dikit kayak sunggokong kayak apa kayak. Wah gak enak beneran. Tapi di tengah masalah saya tidak fokus pada masalah saya. Tapi ternyata di balik masalah itu Tuhan kasih kreativitas yang luar biasa, saudara. Saya belajar mati-matian sekolah, mati-matian belajar supaya saya diterima. Jadi juara umum 1, juara umum 2. Lumayan pinter lah. Ketua OSIS, jadi ketua pencinta alam. Walaupun badan saya besar, tapi dulu rada kecil. Dan akhirnya saya lakukan apapun juga diterima? Enggak. Sama sekali enggak diterima. Bagaimana cara Tuhan membela saya? Ada caranya. Apa yang gak pernah saya lihat, apa yang gak pernah timbul di telinga saya, apa yang gak pernah timbul di hati saya, Tuhan sediakan bagi orang-orang yang setia sama Tuhan. Amin. Tiba-tiba diadakanlah lomba nyanyi dangdut. Cocok gak tampang begini dangdutan? Gak cocok. Tampang kayak gini paling cocok nyanyi lagu ini. Hausyang. Itu lebih cocok. Kayak Andi Lau, cocok. Ini mah tampang sipit mereka tetet, saudara, gak cocok. Tapi itu yang Tuhan buat. Akhirnya Tuhan bilang di hati saya, gendut ikutan audisi katanya. Ya udah, saya mah taat aja. Ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah naon, ada apa? Bu, saya teh ngelihat di pintu gerbang ada brosur sama spanduk. Tulisannya teh begini, dicari 1 wakil wanita, 1 wakil pria untuk jadi wakil dari sekolah ini. Lomba nyanyi antar SMA se-Kabupaten Lebak, Banten. Saya teh mau ikutan. Tahu guru saya ngomong apa? Ih ngaco, mana ada sejarahnya orang Cina ikut dangdut. Kata juga, mendingan lu pulang aja ngabisin waktu. Aduh saudara, sakitnya tuh di mana? Di sini nih. Waduh, untungnya hari itu mental saya galak. Saya teriakin muka gue, ngomong apa tadi? Kalau yang lain boleh ikut audisi, masa saya gak boleh? Ih, dasar Cina gila, marah-marah kan. Saya paksa guru saya diizinkan. Akhirnya saya mampir ke toko kaset tahun 96, seumur-umur hidup saya saudara. Terus terang seumur hidup saya.
Baru kali itu saya mampir ke toko kaset, saya beli kasetnya Maggie Z, Roma Irama, dan Elvis Casey. Hanya. Ternyata belajar cengkok dangdut gampang atau susah? 3 hari 2 malam gak ketemu cengkoknya. Nih bengkok saudara. Waktu hari hanya audisi, saya tanya bagian pendaftarannya, ibu yang daftar sabaraha anu perempuan 300, anu lalaki 72. Saya teh untuk nomor urut berapa atuh? 73. Nah loh, berarti nomor terakhir. Heeh, katanya ayam. Karena saya peserta terakhir berarti saya bisa melihat peserta yang lain. Waduh saudara, itu namanya maaf ya orang muslim kalau nyedangdut 4 jempol. Itu cengkok kayak ular sendok muter kemana-mana. Saya juga pusing itu gimana cengkok haheho. Saya bingung gimana caranya. Pas bagian saya udah sore, juri udah ngantuk, masuklah Cineleng ini ke ruangan audisi. Mental saya udah jatuh. Ditanya sama jurinya, siapa namanya? Sesuai dengan KTP saya, Irwanto Chang, jasa nama baptis. Mau nyanyi lagu apa? Lagu Maggie Z Pak. Apa judulnya? Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Oke, mulai boro-boro mulai saudara. Ini kaki gemeteran, jantung hilang entah kemana. Saat itulah saudara, saya belajar memandang Tuhan. Kunci G, Elvis Casey, oke. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam. Saya mulai doa Tuhan, Tuhan yang suruh, Tuhan yang tanggung jawab. Saya percaya Tuhan Yesus juga bisa nyanyi dangdut. Tolong ajari saya secara ekspres, jangan permalukan saya. Orang kalau udah hidup di dalam janji Tuhan, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Amin. Dan tepuk tangan dulu, belum beres, belum. Tiba-tiba saudara, Tuhan buat leher saya panas dan gatal. Waktu leher saya panas dan gatal, itu cengkok dangdut keluar dengan sendirinya. Saya tidak pernah menyangka saya terpilih jadi wakil pria dari sekolah saya, lomba nyanyi dangdut antar SMA yang nonton ribuan Awan Putih. Tahu Awan Putih? Ih, ketawanya. Pas bagian perwakilan perempuan, teman saya dari SMA Negeri 1. Mari kita sambut perwakilan wanita dari SMA Negeri 1. Fitri, kompak di 2000 orang. Fitri. Gitu. Pas bagian saya, diam, sunyi, senyap, malam kudus, saudara. Kurang ajar itu orang. Tapi hari itu mental saya berubah. Kalau waktu audisi Tuhan tolong saya, Tuhan yang sama juga pasti tolong saya hari ini. Saya gak peduli 2000 awan putih gak dukung saya. Karena di belakang sana ada berpuluh-puluh ribu malaikat Tuhan yang dukung saya. Saya menyanyi dengan tenang, akhirnya saya pulang membawa juara pertama pria, saudara. Hari ini saya tidak sekedar ngomong, pernah lihat orang Cina nyanyi dangdut gak? Mau denger gak? Yang mau katakan mau. Yang mau katakan iya. Yang mau katakan you. Nurut aja ya. Saya akan coba nyanyikan sebuah lagu. Saya kalau bikin album, buat album dangdut, ada satu lagu populer saya dangdutin. Contohnya kayak gini, coba cek. Saya cobain ya, nanti kita nyanyi sama-sama ya, pakai musiknya ya. Cek, treng, udah mulai dangdut nih, treng. Tolong gini gak? Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Tahu? Ini versi rock and rollnya, ini versi dangdutnya. Piano saja, dengarkan baik-baik. Mukanya biasa aja saudara, orang saya nyanyi saudara. Wah ya ampun, orang belum nyanyi, sabar. Cek, ngapain kamu ikut ketawa Bu Lydia? Oke cek, oke.